Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi virus corona belum berakhir ya. Maka dari itu, kita harus tetap menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian akan ditemani oleh Ibu Ella ya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum belajar, coba persiapkan dulu alat tulisnya seperti buku, pulpen, dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP ya. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan di video ini ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang iklan elektronik ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan contoh iklan elektronik. Coba perhatikan di layar ya. Di layar sudah ada contoh iklan elektronik mengenai salah satu produk yaitu permen karet. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar. Sesegar habis menggosok gigi. Nah, sekarang Ibu akan mencoba mengajak kalian untuk mengidentifikasi contoh produk dalam iklan tersebut ya. Nah, yang pertama ada merek produk yang diiklankan namanya Planet Segar. Lalu medianya televisi. Kenapa televisi? Karena Ibu mengambil iklan tersebut di televisi ya. Nah, selanjutnya ada waktu durasi iklan tersebut, yaitu ada 1 menit 23 detik. Nah, kemudian tentang iklannya. Iklannya berisi tentang apa? Yaitu tentang permen karet yang mampu menjaga kesegaran nafas dan bau mulut seperti sehabis menggosok gigi. Kemudian kesimpulan isi iklan. Kita harus menjaga kesegaran nafas dan bau mulut supaya orang-orang yang ada di sekitar kita nyaman gitu ya ketika berbicara dengan kita. Nah, sekarang kalian sudah mampu mengidentifikasi contoh produk iklan elektronik ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya iklan elektronik itu? Nah, iklan elektronik adalah iklan atau reklame yang dipasang melalui media radio, internet, televisi, dan sebagainya. Ada banyak produk iklan yang disiarkan melalui media elektronik, dari mulai makanan hingga bahan-bahan bangunan. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembelajaran IPA mengenai campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari campuran itu. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya ya. Nah, campuran berdasarkan kelarutannya, campuran ini dibedakan menjadi 2 ya. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih jauh lagi apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen, simak video percobaan berikut ini ya. Di depan sudah ada 4 gelas dengan materi yang berbeda-beda. Ada beras, kecap, susu bubuk, dan kopi. Keempat materi tersebut akan kita tambahkan dengan air. Selanjutnya kita akan aduk satu persatu materi tersebut.
ada beras dicampur dengan air mengalami perubahan. Yang semula air berwarna bening, sekarang menjadi berwarna keruh dan mengalami pengendapan di bawah botol. Yang kedua, kecap ditambahkan dengan air mengalami perubahan. Yang semula berwarna bening, sekarang berubah menjadi kehitaman. Campurannya bagaimana? Campurannya sempurna karena di bawah tidak terdapat endapan. Rasanya pun berubah menjadi manis. Yang terakhir ada kopi dicampur dengan air mengalami perubahan. Yang semula berwarna bening, sekarang menjadi kehitaman dan terdapat endapan. Bagian atas terdapat kopi dan bagian bawah terdapat endapan bubuk kopi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua campuran yang mengalami perubahan yang sempurna dan dua campuran yang tidak mengalami perubahan yang sempurna. Nah, jadi yang mengalami perubahan sempurna yaitu campuran kopi dan campuran susu. Kenapa mengalami perubahan yang sempurna? Karena kedua campuran ini tidak mengalami pengendapan di bawahnya. Sedangkan untuk campuran beras dan campuran kopi ini disebut ini mengalami perubahan yang tidak sempurna karena di bawah terdapat endapan. Nah, campuran yang mengalami perubahan sempurna ini disebut campuran homogen, sedangkan campuran yang tidak mengalami perubahan yang sempurna disebut campuran heterogen. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki ke pembelajaran SBDP mengenai pola lantai. Nah, apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat ke tempat lainnya. Fungsi pola lantai adalah menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar penari. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pola lantai dalam gerak tari. Ada empat pola lantai yang umumnya digunakan. Yang pertama ada pola lantai vertikal, di mana pola lantai vertikal ini yaitu pola lantai yang lurus memanjang ke depan dan ke belakang, atau dari belakang ke depan. Pola lantai ini dimaknai sebagai ikatan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua ada pola lantai horizontal, yang mana pola lantai ini yaitu pola lantai yang lurus memanjang dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Adapun makna dari pola lantai ini yaitu sebagai ikatan manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai diagonal, yang mana pola lantai diagonal adalah pola lantai yang membentuk garis menyudut ke kiri atau ke kanan. Pola lantai ini memberi kesan yang dinamis tetapi juga kokoh bagi para penonton atau penikmatnya. Selanjutnya ada pola lantai melengkung, yang mana pola lantai melengkung ini berkembang menjadi garis lingkaran, angka 8 dan huruf U. Pola lantai ini memberi kesan yang lembut tetapi lemah bagi para penonton atau penikmatnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh pola lantai. Kita lihat dari gambar yang pertama ya. Dari tari saman Aceh, pola lantainya itu horizontal, jadi ke garis lurus ke samping gitu ya. Selanjutnya ada tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya garis melengkung ke depan, jadi seperti huruf U atau huruf N seperti itu. Kemudian dari tari pendet Bali juga pola lantainya garis lengkung ke depan seperti ini ya. Yang terakhir ada tari piring Sumatera Barat, pola lantainya garis lurus. Ini pola lantai ini modifikasi dari pola lantai garis lurus ya. Baik, selanjutnya ada iringan tari. Nah, iringan tari ini terbagi menjadi dua, yaitu iringan tari eksternal dan iringan tari internal, di mana iringan tari eksternal adalah iringan tarian yang dimainkan oleh orang lain. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang memainkan alat musik seperti itu ya.
Nah, sedangkan iringan internal yaitu iringan tari yang berasal dari penari itu sendiri, seperti suara tepuk tangan atau suara lonceng pada kaki-kaki para penari. Nah, selanjutnya ada beberapa soal atau tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan, jawabannya kalian tulis di buku, lalu kalian foto, dan fotonya kalian kirimkan di nomor WhatsApp Ibu 087 721 280 966. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat WhatsApp Ibu ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.